Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnata ila yaumil qiyamah ma ba'dah. Teman-teman, kita akan membahas seputar zakat fitrah dengan uang. Begini, zakat fitrah di zaman Rasulullah itu tidak pernah dikenal dengan zakat fitrah menggunakan uang. Walaupun saat itu sudah ada dinar, sudah ada dirham, tapi sepanjang sejarah Rasulullah tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk dinar atau dirham. Ini di mazhab Syafi'i yang kemudian tidak mengenal dengan kesepakatan para ulama di mazhab Syafi'i, juga tidak mengenal istilah zakat fitrah dengan uang. Mereka tidak menggunakan uang sebagai media krus dari zakat fitrah. Cuma memang ada di mazhab Hanafi misalnya, itu Imam Hanafi mengenal zakat itu dihitung dengan uang, tapi nanti dikeluarkan dengan uang. Namun perlu diketahui bahwa ada perbedaan mencolok antara di mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Memang Rasulullah itu yang dalam mansus di dalam nas-nas hadis itu kan zakatnya berkutat di seputar kurma, anggur, terus syair, hentoh, gandum gitu misalnya. Jadi bagaimana kalau orang Indonesia, apakah perlu zakat dengan kategori-kategori jenis tersebut? Nah, di mazhab Syafi'i itu memang nggak ada di Indonesia, nggak ada kurma, nggak ada anggur. Nah terus gimana cara? Sama ada nggak bakal cukup untuk zakat orang se-Indonesia, kan nggak cukup karena memang bukan makanan pokoknya orang Indonesia. Bagaimana kemudian cara mengeluarkan zakatnya? Ini di mazhab Syafi'i, bukan dengan cara menghitung harga kurma kemudian dikeluarkan qimahnya, kursnya, bukan, tapi dikenal dengan dikiaskan. Kalau di zaman Rasulullah dulu adanya kurma, anggur kering ya, terus kemudian gandum kayak begitu. Itu merupakan memang makanan pokok di saat itu, di daerah itu seperti itu. Sehingga jika ditarik ilatnya adalah itu adalah makanan pokok. Jika diaplikasikan di Indonesia, berarti makanan pokoknya apa? Kalau bagi daerah yang makanan pokoknya beras, maka mengeluarkan beras. Di daerah yang mengeluarkan makanan pokoknya jagung, maka pakai jagung, dan lain sebagainya. Sehingga pertemuan irisan antara di zaman Rasulullah di Mekah, di Madinah, sama kita orang Indonesia, ketemu irisannya di irisan makanan pokok. Namun di mazhab Syafi'i tidak mengambil irisan dengan krusnya, bukan. Makanan pokok inilah yang mengakibatkan di mazhab Syafi'i mengenal beras sebagai bahan untuk membayar zakat fitrah. Di mazhab Hanafi itu justru tidak mengenal makanan pokok, karena memandang ini tidak dikiaskan dengan satu irisan dengan makanan pokok, sehingga orang zakat harus dari al-mansus, harus dari ukurannya itu. Harus dari jenisnya, harus dari jenisnya itu. Yang di dalam hadis-hadis jenisnya itu apa, maka ya harus kayak begitu. Nah, kalau di daerah yang nggak ada kayak gitu gimana? Atau ada yang terbatas? Ya harus mengeluarkan dengan nilainya, dengan kursnya atau qimahnya. Dari sini kita sudah mulai tahu perbedaan signifikan antara di mazhab Syafi'i yang mengenal beras tapi tidak mengenal uang, tapi di mazhab Hanafi mengenal uang tapi tidak mengenal beras. Dan ini nanti takarannya, jumlah nisabnya antara di mazhab Hanafi dengan Syafi'i juga tidak seragam. Kalau misalnya ini lepas dari khilaf-khilafnya, di mazhab Syafi'i itu misalnya beras 2,5 kilo, maka di mazhab Hanafi itu bukan 2,5 kilo, tapi konversinya ke kilo itu 3,8 kilo. Misalnya dari kurma itu, kurma 1 sok itu bukan 2,5 kilo kurma, tapi 3,8 kilo.
Padahal kalau kita mau ngitung, orang kalau zakatnya uang tapi mengacu ke beras, dia itu sedang mengikuti mazhabnya siapa? Misalnya beras itu kita buat mudah, harganya 10.000. Kalau pengen zakat uang itu menjadi 25.000 sebentar dulu. Kalau uangnya 25.000, ini ngacunya ke mazhab siapa? Kalau ke mazhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i tidak boleh pakai zakat uang. Loh, ini saya pengen zakat uang tapi mengikuti mazhab Hanafi. Sebentar dulu, Hanafi tidak mengenal beras. Mestinya kalau mau ngitung zakat uang, jangan mengacu ke mazhab Syafi'i dengan beras, tapi mengacunya ke kurma 3,8 kilo. Nah, kurma 3,8 kilo itu kalau kita mau ngitung, misalnya kurma itu yang murah ini, yang murah, kurma curah itu yang murah itu 25.000 per kilo. 3 kilonya itu 75.000, 3,8 kilo ya hampir 100.000. Ya kita bulatin misalnya ini buat mudah 100.000 lah. Mestinya kalau konsisten mau pakai aturan main di mazhab Hanafi yang boleh pakai uang tapi tidak boleh pakai beras, mestinya sekitar 100.000 itu. Namun kalau di mazhab Syafi'i pakai uang tapi berasnya mengikuti mazhab Syafi'i, ya nggak bisa 25.000. Maka jangan diambil enaknya sendiri, zakatnya pakai uang tapi jumlahnya 25.000. Nah, ini gaduh-gaduh mazhabnya. Ya, Syafi'i yang enggak, Hanafi yang enggak. Kayak begitu. Namun kita gimana hidup di dunia modern kayak begini? Ya, banyak e-wallet gitu. Panitia tinggal nerima transferan, atau bayar pakai GoPay, pakai apa namanya OVO dan e-wallet yang lain. Itu gimana? Apakah itu nggak sah? Padahal mereka itu transfernya ya 25.000, 30.000, 35 lah, nggak sampai ada yang 100.000. Ini kalau memang zakatnya kepada panitia, panitianya memang yang harus jeli. Jangan sampai kesemangatan panitia untuk membantu masyarakat menyalurkan zakatnya itu justru akan bikin masalah kepada muzaki masyarakat karena panitianya nggak kredibel, nggak tahu aturan mainnya. Ini kita sedang membahas teori fikih klasik, ya, tidak sedang membahas teori fikih kontemporer, supaya ini kita tidak salah paham. Cara menyiasati gimana? Ada beberapa model. Misalnya panitia sejak awal sudah menyediakan beras sendiri dulu. Dia beli beras yang banyak, 50 karung atau berapa, ditaruh di sini. Nanti setiap kali ada orang datang, beli beras dulu ke panitia. Ya, ini jadi lahan bisnisnya panitia nanti. Maksudnya biaya untuk operasional dan lain sebagainya bisa tuh dari keuntungan kayak begini. Harga beras 10.000 dijual 13.000, 3.000-nya buat operasional panitia. Itu nggak ada masalah karena ini pure bisnis. Nanti ada orang datang pakai duit 25.000, ini kita hitung gampang. Kita jualin beras. Habis jualin beras, lalu beras ini setelah diterima sama muzaki baru diserahkan ke panitia sebagai beras zakat. Beras ini yang disisihkan sudah menjadi barang zakat. Tidak boleh ada orang yang zakat pertama pakai beras 2,5 kilo misalnya, atau 2,8 atau berapa, terlepas dari khilafnya. Ini 2,5 kilo lah. 2,5 kilo ditaruh di meja. Saya Pak ini mau zakat. Oh ya, kita doakan. Ya begini. Dia pulang. Beras zakat ini ditinggal pulang sama pemiliknya. Ada orang kedua datang. Dia bawa duit. Pak, saya mau zakat pakai duit. Oh, nggak boleh zakat pakai duit. Harus pakai beras. Waduh, nggak bawa beras Pak. Ya sudah, beras ini dibeli aja. Ini nggak sah. Karena apa? Beras yang di meja ini adalah berasnya orang yang tadi di pertama. Ini beras zakat bukan miliknya panitia. Panitia hanya sebagai pelaksana mandat untuk menyalurkan. Dia tidak punya wewenang untuk menjual beras zakat.
kayak ada tukang parkir dapat titipan motor, sepeda motor dari orang, dan motornya datang pada tukang parkir, Pak titip motor Pak. Habis yang parkirin masuk ke toko misalnya, tukang parkirnya jual motornya. Wah, ada orang datang, Pak motornya saya beli Pak. Ya nggak boleh, karena apa, ini bukan miliknya tukang parkir ini, karena dia hanya jasa titipan saja, bukan pemilik sempurna, bukan milik tamnya, bukan maliknya. Mestinya ya beras sediaan panitia itulah yang dijual. Jangan sampai ada beras zakat yang pertama tapi dijual kepada orang kedua. Nanti orang kelima juga datang pakai duit, pakai beras itu lagi. Orang ke-10 datang, dijualin pakai beras itu lagi. Ya mana bisa ada beras satu dijual kepada banyak orang. Ada orang datang beli motor, ya motor ini kamu beli, oke. Setelah dibeli dijual lagi ke orang lain, dijual lagi orang ke 5 orang. Kan ini nggak bisa ini. Atau solusi yang kedua, panitia ini menerima perwakilan dari muzaki, orang yang membayar zakat, dengan cara bisa lewat lisan, atau kalau pengen aman menyediakan form, menyediakan kertas satu tumpuk begitu. Setiap kali orang datang, ini orang itu perlu membaca klausulnya. Di antaranya adalah saya meminta kepada panitia untuk membelikan beras dari uang saya ini sebagaimana ketentuan yang sudah berlaku. Setelah itu saya minta kepada panitia untuk memberikan zakatnya, zakat saya kepada yang berhak. Habis itu duit diterima sama panitia. Habis itu panitia ngontak sama penjual beras, saya mau beli beras sekian ton, karena ini orangnya zakat sekian, duitnya sekian, ini zakatnya sekian ton. Nanti distribusinya tetap dalam keadaan berbentuk beras. Ini aturan baku di mazhab Syafi'i seperti ini. Ya, terlepas dari polemik-polemik di luar itu, tapi ini pendapat yang paling kuat untuk menghindari perselisihan pendapat dan sebagainya. Kita komitmen untuk zakat menggunakan makanan pokok. Sehingga misalnya ada satu lembaga, dua lembaga yang sekarang lebih modern pakai transfer misalnya, ya sediakan aja formulirnya online. Bisa pakai Google Form, bisa pakai Microsoft Form atau apa, suruh ngisi data, mencentang klausul setuju untuk meminta panitia memberikan zakat. Tapi nanti dari panitia yang memberikan beras zakat itu. Nah kalau panitia ini kan merepotkan, ya nggak apa-apa lah repot, tapi kan panitia punya margin keuntungan dari jual beli itu penting. Dan berikutnya, karena ini ada unsur perwakilan untuk membelikan beras, atau ada jual beli beras kayak tadi, mestinya tidak diperbolehkan dilaksanakan di masjid. Yang namanya masjid tidak boleh untuk transaksi jual beli. Kalau membayar zakatnya di masjid boleh, karena ini ibadah mahdhah. Tapi kalau saya beli berasnya Pak, itu tidak boleh di masjid. Saya minta tolong Pak untuk dibelikan beras Pak, ini tidak boleh di masjid. Kalau di madrasah masih boleh, di tempat parkir misalnya atau di apa boleh, tapi jangan sampai ini dilaksanakan di masjid. Sebenarnya masih banyak lagi aturan-aturan zakat, tapi setidaknya jangan sampai karena zakat ini merupakan rukun Islam, jangan sampai kesemangatan panitia untuk membantu masyarakat tapi justru karena tidak tahu, tidak memahami, tidak melajari tentang detil-detilnya kayak begini, justru masyarakat yang jadi korban kayak begitu. Sehingga distribusinya nanti tetap bentuknya adalah beras supaya zakatnya sah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.